Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
babagan akaka ngucap masalah mengenai yang babagan akaka ngucap masalah mengenai lau akhodani nyatana lau akhodani dan afat lau akhodani dan afat lau akhodani lau akhoda lamun nyiksa ni dak kaulah Allahumma sallallahu kita bisolati sebab nanti ke sholat ma'ana dalam sertana dalam sertana berut atau begini mama yang dalam sertana keberadaan keadaan mama yang dalam sertana keadaan anak sedini kaulah fihi dalam minal marodi panika setengah dari orang sakit minal marodi panika setengah dari orang sakit dolamani maka dolim masalah Allah ini dengan jadi ini kan menerangkan tentang murtad yang qauli ucap. Jadi kalau ada orang mengatakan lau akhodani Allahu bitarkis sholati ma'ana fihi minal maradi ghalamani. Andaikan Allah itu menyiksa saya disebabkan saya ini meninggalkan sholat karena saya sakit, maka Allah itu kan gini, orang yang sakit itu boleh meninggalkan, bukan meninggalkan sholat, boleh mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan, artinya bisa sholat gak bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, itu rukhsah keringanan. Tetapi ketika dia sudah dalam keadaan hadas atau dalam keadaan najis, sekiranya dia tidak bisa mensucikan diri, maka terpaksa harus tidak sholat. Maka sholatnya sholat dihormati sesuai dengan keadaan selesai. Tapi wajib yang orang yang kayak ini kan seharusnya mendapatkan dispensasi keringanan. Maka seumpama orang ini waktu sakit itu atau tidak sakit, dia itu bilang seandainya saya ini sakit, kemudian saya ini gak sholat karena saya sakit, misalnya, berarti Allah itu kemudian Allah menyiksa saya, berarti Allah itu dolim kepada saya. Maka ucapan seperti ini itu karena apa? Sudah jelas. Wa ma zalamuna la wa anfusahum yadhlimun. Kalian tidak akan mendolimi Allah, dan sebaliknya Allah itu tidak dolim kepada kalian, tetapi kalian sendiri yang dolim pada diri sendiri. Makanya
berhak menyiksa dan menyelamatkan manusia. Allah Ta'ala berhak manusia itu, meskipun dia misalnya kafir, tapi ketika akhir ayatnya dia masuk Islam, maka berhak. Apa katanya Allah? Yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala itu berkehendak sesuai dengan keinginannya. Jadi apa hanya Allah? Makanya rahmatnya Allah lebih besar daripada siksaannya Allah. Suhbullah, bencinya Allah, marahnya Allah, itu lebih besar rahmatnya. Orang yang sholat maka itu masuk surga, sholat. Tapi orang yang tidak sholat belum tentu. Karena apa? Karena dia itu apa katanya Allah. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh menuduh, menjustis manusia itu ahli neraka. Misal karena dia ahli zina, misalnya azina, ketangkep berarti. Kita sebagai manusia tidak boleh menghukumi dia itu ahli neraka. Memang benar, orang berbuat dosa itu, berbuat maksiat itu dosa. Membunuh orang, zina, zalim pada orang tua itu dosa besar. Tetapi apakah dosa itu tidak bisa dihapus oleh Allah? Bisa. Katanya Syekh Jum'ah itu bukan ranah kita menghukumi manusia. Jadi seburuk-buruknya manusia kita tidak berhak untuk menghukumi. Karena apa? Karena endingnya itu, finalnya, akhirnya itu, takutnya dia itu bertobat, meninggalnya kurang seminggu, dia bertobat, siang malam tobat, nangis, ibadah, kemudian diwafatkan. Maka ini yang dikatakan husnul khotimah. Maka jangan mudah kita menganggap orang itu ahli neraka, disiksa. Kalau melihat dohirnya, ya orang mencuri ya harus mendapat dosa, dihukum. Orang berzina ya dosa besar. Itu dohir, memang benar dosa besar. Oke, kalian mencuri, kalian berzina, dosa besar. Tapi apakah kita yang menghukumi? Kalian berbuat dosa besar, neraka. Pertanyaan, hidup itu masih panjang. Siapa tahu setelah dia berbuat dosa besar, dia itu langsung taubatan nasuha. Banyak orang yang seperti ini. Makanya katanya Buya juga itu orang ahli maksiat ketika dia itu bertobat kepada Allah, dan kebetulan di waktu senang-senangnya tobat, sungguh-sungguh dalam bertobat, kemudian dia diwafatkan, maka dia husnul khotimah. Artinya apa? Saya mengatakan seperti ini, jangan sampai kita ini meremehkan orang lain. Meskipun dia itu seorang pencuri, perampok, ahli zina, ahli diskotik dan sebagainya, kita hanya mengatakan iya mereka dosa, tapi bukan hak saya untuk menghukumi dia ahli neraka. Ya kalau polisi ya berhak polisi, karena aturan dari negara, membunuh harus dihukum, merampok harus
mencuri harus dihukum sebagai efek jerah. Tetapi dia itu bukan menghukum masyarakat. Jadi berat kalau kita ini berbicara tentang surga dan neraka. Ketika kalian menghukumi seseorang itu ahli neraka, kalian itu sudah melebihi Tuhan. Artinya melebihi Tuhan apa? Namun Tuhan saja kita itu mau menghukum gimana? Benar menghukum kita. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Jangan kaget ya kalau melihat dunia sedang tidak baik-baik saja, karena kalian santri hanya tahunya sekolah makan aja belajar, tapi di luar sana banyak maksiat-maksiat. Jadi artinya apa? Jangan mudah bekerja sehingga kalian itu sok-sokan diambil biasa-biasa saja. Kadang manusia yang sok-sokan dia terlalu susah. Jangan lagi minum apa? Terlalu dosa. Biasa orang ngaji kesalahan biasa. Sudah, kayak bukan tugas kalian ya. Polisi punya komisi. Ayo, hukuman ini begitu. Tapi bukan berarti kita membiarkan, bukan. Tetap kita ambil sikap sehingga tidak berulang. Tapi bukan berarti menjatuhkan. Tidak, jangan sampai kita menjatuhkan. Apa ya, Ustaz? Ahli sikap. Apaan? Kayak kayak ke mana? Nunggu ngomong, berujung ini, zina. Jangan sampai seperti itu. Artinya dia sudah diberi. Orang yang menutup aibnya orang lain, oleh Allah aibnya sendiri akan ditutup. Dan sebaliknya orang yang membuka aib orang ini maka akan dibuka. Kecuali bahkan benar yolong ikut ini, ya ini tak apa ini. Mereka ini dunia boleh. Beda. Apa memperingati malah menjatuh. Yang menjatuhkan ini yang tidak boleh. Kalian ya kita semua ini santri ya ngaji. Nah, seperti itu. Yang monta bisa dulu. Nah, kalian tuh apa? Bagus. Ya serang balik. Boleh. Mereka bulan rekan di wilayah Sangrai atau Sabun wajar orang dia. Kenapa? Agar orang yang memang itu ada efek jerah. Maka jangan sampai kalian kita semua sebagai manusia ajudan orang lain ngurus orang lain. Keluar masuk di BAB itu mau ya Pak istrinya kepala waktu ini yang kita dididik jam sekian dan jam sekian ya BAB jadi jam 12 jadi kakak lu tahu air rasa waduh air berkalan wah cuma pagi begini dia punya muntah akar belum cuma itu menjatuh tak boleh ya tak boleh. Jadi
bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan manusia. Kalau kita masih menjaga manusia, kejelekannya maksudnya, ngurus kejelekan manusia, maka sulit kita untuk hati kita pertama bersih, sulit. Yang kedua, kita ini sulit akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Aku mungkin tak iri, tinggi, tak senang ngabas padahal orang yang bahagia karena melihat orang lain bahagia, maka dia akan diberikan kebahagiaan sebagaimana orang lain itu bahagia. Dan ini kita berbagi. Orang lain bahagia, kita iri, sedih. Bagaimana cara menjadikan? Nah itu enggak boleh. Maka bukan hanya hubungan manusia sama Allah, tapi manusia sama manusia. Lau akhadani Allah bila bersolati ma'ama'ana fihi dan narabidullah. Ini manusia ini sosok. Saya ini sudah sakit. Saya ini sakit lumpuh misalnya, tetapi saya berizin tak bisa bukti. Untuk fisik sebenarnya Allah boleh. Maka hal yang demikian tidak boleh. Sama halnya kalian ahli ibadah, berujuk siang malam 5 waktu selama hidupnya dari bayi sampai menikah 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Sunnahnya juga, tahajudnya, doanya. Tapi kalian manusia itu mengatakan, andaikan Allah ini masih menyiksa saya, sedangkan saya ini ahli ibadah, sholat tak pernah putus, maka Allah zalim kepada saya. Maka ini sudah hilang semua, murtad, sia-sia ibadahnya. Artinya apa? Kan orang yang sholat itu insya Allah diselamatkan oleh Allah, masuk surga. Tapi ketika kalian mengatakan seperti itu, umur 9 tahun sampai misalnya umurnya 45 tahun habis ibadahnya gara-gara ucapan yang satu kali saja diucapkan, hilang semua. Sebaliknya perbuatan jelek kita itu akan hilang ketika kita betul-betul sujud kepada Allah, minta kepada Allah itu maaf dan minta itu kasih sayang Allah. Jadi hidupnya seperti itu. Makanya kita sebagai manusia tidak berhak menghakimi manusia yang lain. Awalnya atau mengucap Assalamualaikum difikir kejadian difikir kejadian ada difikir kejadian ada sehatnya ada sehatnya ada pengapakan itu ada sehatnya ada pengapakan itu diwairi takdirillah kerabat tanpa takdir Allah. Jadi gini ya. Nah, jadi gini. Coba ya. Saya misalnya berkata, habis hati mana ini? Habis hati. Mana? Depan ditimbuli dulu.
ditimbuli. Timbuli takdir Allah. Timbuli kok. Maka mengatakan itu mutlak. Jadi sesuatu yang terjadi di dunia dan kita mengatakan itu bukan takdir dari Allah, maka itu mutlak. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan. Maka sudah istilahnya sudah qadarullah. Tiada takdir. Karena nasul bitakhir, Allahu bitakdir. Manusia itu hanya memilih. Kalian tidak tahu, saya tidak tahu nasib saya ke depan. Jadi saya ikhtiar, usaha, memilih. Tapi yang menentukan Allah. Makanya kita ini ya. Makanya ketika kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, kalian sudah kuliah dan cita-cita itu tidak dicapai oleh kalian, maka kalian harus mengatakan inilah takdir dari Allah yang terbaik buat saya. Kalian menginginkan suami yang ganteng, saya cari istri yang cantik. Kayaknya nggak dapat. Maka ketika saya ini mendapatkan istri yang jelek, maka saya ini takdir dari Allah, harus saya. Maka ketika kita mengatakan seperti itu, maka kita ini lega hati. Mulai etabur orang sejuta, tak ilmi juga kita bertemu. Mama ini orang yang jaga tu, apabila seminggu mama berdoa, misal, etabur lagi orang yang sengaja sekali. Ya, itu yang macam sekretar, betul. Penyidik orang macam seket, 500.000 tak belian tu, maka bukan dia takdir dari Allah. Jadi semua musibah yang kebagusan takdir berkaitan orang. Kita harus iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, bagus dan buruk. Dan ketika bagus itu kita lupa andai apa, gimana menerima juta, diberi orang 1 juta. Dan ini takdir dari Allah, takdirnya yang bagus. Paham saja. Mohon ini kok saya baca ribuan lagi yang karena sebagai susu benar. Ya, ini takdirnya yang bagus. Coba takdirnya yang jelek. Itu orang yang tidak benar dari dia. Jangan membentuk coba pagi beli susu, orang pun merugi. Maka ini orang yang tidak mau menerima takdir. Jadi semua ini dari Allah. Maka banyaknya dia kadang saya juga membeli kok bikin jangan loba gitu. Padahal itu takdir dari Allah. Ini bisa mau kalau tidak meyakini bahwasanya semua yang terjadi itu karena Allah. Lau syahida utawa menyaksikan lau syahida utawa senajan ampun nyata, lau syahida utawa senajan ampun nyata inti ini ada
jami au al malaikatu utawa para malaikat au jami'ul muslimina utawa sadayana orang Islam. Bikada kerabat kadito ma kobitu maka tanari mah pasal kau hingga sadayana ma kobitu maka tanari mah pasal kau hingga sadayana lau syahida itilah biuji hingga sadayana atau sudah jelas ya di hadapan kita bahwasanya Nabi Muhammad nabinya Allah, malaikat Jibril malaikatnya Allah, atau orang Islam mempunyai kerabat sudah jelas. Banyak itu wali-wali Allah mempunyai kerabat. Jadi ada ceritanya itu ulama biasa ngaji mulang ngaji dari antara Turki sama Saudi Mekah. Jadi kalau beliau itu malam ya di Turki, subuhnya di Mekah, kok bisa tiap hari? Itu karena karomah. Maka ini karomah sudah jelas, bahkan mengajikan sendiri dan makobil tubuh. Kemudian kalian tidak percaya. Ini ulama ya, bukan dukun, bukan ulama itu kiai, sufi, betul-betul kiai. Maka kalau tidak percaya bisa atau para nabi Muhammad mempunyai mukjizat. Kalian tidak percaya, maka ini dulu pernah saya itu yang diceritain siapa baca di kitab itu ada orang itu dia itu hanya karena guru poli, anak poli di kebun tebu di Mesir. Dia orang biasa. Kemudian dia itu sama bosnya mau diberhentikan kayak gitu, dan dia memang mempunyai kelebihannya kalau sudah masuk waktunya sholat maka dia sholat meskipun di teguhnya. Suatu ketika si bos ini punya kiai syekh yang kalau di Mesir itu kenal lah sama syekh sama kiai itu gurunya. Suatu ketika gurunya itu umroh ke Mekah. Ketika umroh ke Mekah itu gurunya bos itu dia itu melihat bahwasanya salah satu karyawan itu selalu sholat di depan Masjidil Haram. Kemudian ditanya, kamu ini kan karyawannya si Ahmad misalnya. Dia jawab, iya. Kenapa? Kok bisa kamu ada di Mekah setiap sholat 5 waktu? Kata saya, apa nolong saya ini sholat di tempat saya kerja di Teguh. Terus
sudah di tengah kebun, tapi enggak beneran iya. Setelah itu dia nelpon ke bosnya, katakan bos benar, dia itu kalau sholat di tempat itu saja. Akhirnya si Syekh ini pulang dari Mekah, kemudian ketemu sama orang itu, dan cerita ke bosnya bahwasanya ada karyawan kamu itu yang bernama Fulan itu seorang wali. Nah, mendengar itu ya, setelah tahu bahwasanya karyawan yang mau dipecat itu seorang wali, maka takut siapa si bosnya itu sudah tidak berani macam-macam. Nah itu karomah itu ada. Terkadang ada orang itu, seorang wali itu tahu bahwa dirinya itu wali, sehingga dia itu menutupi kewaliannya. Ada juga wali itu yang tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Seperti orang ini yang tadi itu, dia tidak tahu bahwa dia itu wali. Nah, jadi wali ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Karena apa? Karena satu wali meninggal, maka akan diganti dengan wali yang lain. Nah, makanya kita harus percaya, harus yakin seperti itu. Jangan orangnya ada wali kan ajarannya tempat maksiat atau orang gitu. Makanya takut kita ini menuduh orang lain seperti itu. Takutnya tempat kawan. Tahu itu intern polisi, intern tentara. Kalau intern polisi masih ditawarkan, intern tentara nyamarnya seperti orang gila ya. Orang gila itu lah, sama saja sepakan begitu. Tapi itu artinya apa? Terkadang wali ini seperti itu, sama dari jabat wali. Dan memang ada yang orang itu sendiri tidak tahu kalau dirinya wali. Artinya apa? Ketika kita tahu kejadian-kejadian yang seperti ini, maka kita harus hati-hati dalam menilai manusia. Nah, yang hati-hati, artinya dia itu wali Allah. Dan menuduh orang jelek itu tidak bagus. Ya maaf ya, saya ini kan juga sama manusia, juga menuduh juga. Cuma kita harus belajar untuk melupakan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu ya. Al-Qala la af'alu hadza wa in kana sunnatan bi istihza'i Allah Akbar. Fa ya rabbi waffirni bi taqwa ya rabbi bi husnil khatimah. Rabbana